pemerlu atensi sosial Balangan terima bantuan atensi dari Kemensos Republik Indonesia. HIPI Balangan gagas kuliah umum kewirausahaan, mahasiswa diajak siap hadapi pasar global. Peringati Hari Lahir Pancasila, Wagub Balangan ajak refleksikan makna kebinekaan. Disperindak Balangan gelar gebiar pasar murah jelang Idul Adha 1446 Hijriah. Dukung gizi anak sekolah, program MBG resmi diluncurkan di Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Sebanyak 100 pemerlu atensi sosial di Kabupaten Balangan menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Budi Luhur Banjarbaru yang dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Altamar Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Sabtu 31 Mei 2025. Sebanyak 100 pemerlu atensi sosial atau PAS di Kabupaten Balangan menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dari Kementerian Sosial atau Kemensos RI melalui Sentra Budi Luhur Banjarbaru yang dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Altamar Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Sabtu 31 Mei 2025. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Sentra Budi Luhur Banjarbaru Bambang Trihartono, didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan Ribowo dan Ketua Pembina Yayasan Altamar Balangan Haji Tamrin kepada para lansia di bawah binaan Yayasan Altamar. Bantuan yang diberikan mencakup makanan bergizi, kebutuhan sehari-hari, kasur, perlengkapan ibadah, alat bantu pendengaran, dan kursi roda. Kepala Sentra Budi Luhur Banjarbaru Bambang Trihartono menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang digelar di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Untuk kegiatannya macam-macam, ada penyaluran bantuan asistensi untuk lanjut usia, ada juga bantuan rehabilitasi sosial untuk lanjut usia, layanan konseling dan konsultasi, ada donor darah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada juga operasi katarak, ada bersih-bersih rumah lanjut usia, ada juga LKS, dan kita juga di sini membantu lanjut usia yang saat ini kita kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial dan Yayasan Altamar. Ini membantu sekitar 100 lanjut usia di Kabupaten Balangan. Bambang juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pusat bisa terus ditingkatkan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan Ribowo turut menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan. Ia menilai hal ini sejalan dengan visi misi Bupati Balangan untuk menyejahterakan dan membahagiakan lansia. Pada Hari Lansia ini kami sangat bangga, sangat bahagia, dan syukur juga karena dapat bantuan dari Budi Luhur untuk membantu masyarakat kita yang dalam lanjut usia ini melalui Yayasan Altamar yang selalu berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini, sehingga nantinya akan memperkaya daripada pembangunan kita, termasuk dalam visi misi Pak Bupati yang ingin membahagiakan, mensejahterakan lansia kita melalui kegiatan-kegiatan dinas sosial yang dari Kabupaten Balangan. Juga kami mensupport apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Budi Luhur tadi, sehingga nantinya kita bersinergi. Nah, akhirnya akan mana yang belum dapat akan diadakan dari yayasan mana. Kemudian yang paling utamanya yang sekarang adalah gerakan komunitas, terutama LKS ini yang kami sangat senang sekali, sehingga mempercepat
pembangunan di Kabupaten Balangan, termasuk dalam bidang lansia ini dan dalam bidang pendidikan terutamanya, dan termasuk yang paling yang utama tadi adalah pengayoman terhadap anak yatim. Adapun Ketua Pembina Yayasan Altamar Balangan Haji Tamrin turut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta yang telah memberikan kepercayaan serta menjalin kerjasama dalam upaya menuntaskan kemiskinan, khususnya melalui pelayanan bagi lansia. Kami bersyukur Altamar menjadi salah satu pilihan dari pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bisa bersinergi bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Balangan. Yang dilakukan oleh Altamar hari ini adalah pelayanan anak yatim dan lanjut usia. Hari ini bukti nyata, pemerintah pusat melalui Balai Budi Luhur itu memberikan bantuan kepada lanjut usia di bawah binaan Yayasan Altamar. Ini adalah sinergitas yang luar biasa. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dari seluruh pihak kepada Yayasan Altamar. Ia berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat luas dan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pelayanan sosial di Kabupaten Balangan. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Balangan mengadakan kuliah umum kewirausahaan dengan tema dari kampus ke pasar global, berani berinovasi, berkarya, dan berkontribusi di Mahligai Mayang Maurai. Paringin Sabtu 31 Mei 2025. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Balangan mengadakan kuliah umum kewirausahaan di Mahligai Mayang Maurai Paringin Sabtu 31 Mei 2025 dengan tema dari kampus ke pasar global, berani berinovasi, berkarya, dan berkontribusi. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Sabta Mandiri dan menghadirkan narasumber dari Badan Pengurus Daerah atau BPD HIPMI Provinsi Kalimantan Selatan yang membagikan wawasan serta pengalaman di dunia wirausaha guna mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Ketua Umum Badan Pengurus Cabang atau BPC HIPMI Kabupaten Balangan, Muhammad Syaibani menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dan kehadiran Ketua BPD HIPMI Kalimantan Selatan, Putra Komaludin Atar Nurikli. Kami dari BPC Balangan mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Sabta Mandiri dan wabil khusus Bang Kamal, Ketua BPD Kalsel yang di kesibukannya bersedia berhadir di acara pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya HIPMI Balangan bisa lebih baik lagi, kerjasamanya lebih meluas, baik itu di pemerintahan maupun di swasta dan pendidikan. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan dari acara ini muncul pengusaha baru di kalangan mahasiswa yang bisa sukses melebihi kita semua. Rektor Universitas Sabta Mandiri Abdul Habib turut mengapresiasi kegiatan ini dan menyebut bahwa kehadiran Ketua BPD HIPMI Kalimantan Selatan memberikan motivasi besar bagi para mahasiswa untuk terjun ke dunia wirausaha. Ucapan terima kasih kepada terutama HIPMI Kabupaten Balangan dan wabil khusus juga HIPMI Kalimantan Selatan yang jauh-jauh Ketua HIPMI Kalsel datang ke sini, tentunya memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar mereka siap untuk berwirausaha. Karena seperti yang disampaikan Ketua Yayasan pada saat sambutan tadi, mahasiswa itu diciptakan bukan untuk sebagai profesional saja, tapi juga sebagai wirausaha muda yang siap untuk membangun Kabupaten Balangan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Selatan Putra Komaludin Atar Nurikli menyambut baik kegiatan ini dan menekankan pentingnya gerakan HIPMI Perguruan Tinggi atau HIPMI PT sebagai langkah awal mencetak kader pengusaha muda. Dan gerakan dari HIPMI PT ini memang selalu ditunggu di setiap daerah, terutama MOU-nya dengan BPC HIPMI setempat untuk bisa memulai pencarian kader dan salah satu pola memberikan kebermanfaatan untuk wilayah setempat. Nadia dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 2 Juni 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Balangan Haji Ahmad Fauzi dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, serta para pelajar.
Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 2 Juni 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah daerah serta para pelajar. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan pesan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ia menegaskan Pancasila bukan hanya warisan sejarah melainkan juga sebagai pedoman hidup dan arah pembangunan bangsa Indonesia. Ia juga mengajak seluruh peserta upacara untuk merenungkan kembali makna Pancasila sebagai fondasi persatuan bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, Pancasila hadir sebagai kekuatan pemersatu lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Terkait arah pembangunan nasional, Wakil Bupati menyampaikan pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Di akhir amanat, Ahmad Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momen refleksi dan pembaruan komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar gebiar pasar murah di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan, Senin 2 Juni 2025. Dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Balangan menggelar gebiar pasar murah di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan, Senin 2 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Disperindak Balangan, Kejaksaan Negeri Balangan, dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP 3). Antusiasme masyarakat tampak tinggi bahkan di tengah hujan lebat yang mengguyur lokasi acara. Pasar murah tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Mangantar Siregar, yang ditandai dengan pemotongan pita didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Camat Paringin Selatan, serta perwakilan dari Disperindak dan DKP 3 Balangan. Dalam sambutannya, Kajari Balangan menyampaikan keterlibatan kejaksaan dalam kegiatan ini bukan hanya untuk pendampingan hukum dan pengawasan agar berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Tuhalus, mengapresiasi sinergi lintas instansi dalam penyelenggaraan pasar murah ini. Ia menyebut kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi gejolak harga menjelang hari besar keagamaan. Ia berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut, khususnya dalam mendukung stabilitas harga dan pengendalian inflasi di daerah. Analis Perdagangan Kabupaten Balangan, Asbit, menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian ke-31 pasar murah yang telah diselenggarakan pihaknya. Kegiatan kali ini juga menjadi bagian dari penyambutan Hari Raya Idul Adha. Hari ini adalah kegiatan kami yang ke-31 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun untuk hari ini adalah salah satu kegiatan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Balangan dalam rangka menyambut Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau dalam pasar murah ini, seperti minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, bawang merah dan putih, mie instan, dan lainnya. Asbit juga menyampaikan apresiasi kepada para distributor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ia berharap pasar murah ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, serta menekan inflasi di Kabupaten Balangan menjelang Idul Adha. Abdul Halim dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah peluncuran program makan bergizi gratis yang berlangsung di SMP Negeri 1 Paringin, Senin 2 Juni 2025.
Pemerintah Kabupaten Balangan terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah peluncuran program makan bergizi gratis atau MBG yang berlangsung di SMP Negeri 1 Paringin, Senin 2 Juni 2025. Program yang merupakan inisiatif dari pemerintah pusat ini disambut baik oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas hadirnya program yang bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak sekolah. Program ini dari Pak Prabowo ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak didik kita ini dengan adanya makan bergizi sehingga dia pemikiran itu menjadi fit kan, mudah-mudahan gitu. Dan mudah-mudahan berkesinambungan. Dan kita berharap kepada masyarakat Balangan ini jangan terpancing dengan kata miring kan dari tetangga, kadang-kadang dengan adanya ini macam-macam lah yang kurang enak. Tolong ini jangan terjadi di Balangan, jangan disamakan dengan ini aja. Kita minta itu supaya jangan ada kata miring sehubungan dengan adanya ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan juga datang dari berbagai pihak termasuk Dandim 1001 HSU Balangan Letkol Kaf Gunantio Adi Wiryawan. Ia menegaskan kesiapan TNI untuk mendukung dan menjaga kelancaran pelaksanaan program. Kami dari Kodim juga, dari TNI, kita mendukung program dari pemerintah pusat, yaitu pemberian makan bergizi gratis yang ditujukan pada anak-anak kita. Supaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, bahwa anak-anak kita menjadi sehat dan bisa menjadi lebih cerdas dengan adanya makan bergizi gratis ini. Dan kami siap mendukung untuk menjaga supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, karena kegiatan ini merupakan kegiatan makan bergizi gratis yang diselenggarakan secara mandiri oleh SPPG, sehingga kita siap mendukung dan menjaga supaya ini terus berjalan dengan aman, lancar, dan tertib tentunya. Sementara itu, Kapolres Balangan AKBP Yulianur Abdi menambahkan bahwa pihak kepolisian juga siap mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai aturan. Pertama, mendukung kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kami bersama-sama juga dengan pihak terkait mengontrol dan mengawasi pelaksanaan. Karena jangan sampai program ini yang bertujuan baik, tapi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Kita sama-sama mengawasi sehingga pelaksanaan makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Abiji, menyebutkan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi sekolah dan peserta didik. Intinya kami selaku lukus kegiatan ini sangat mendukung luar biasa kegiatan ini, karena mana mungkin banyak manfaat yang didapat lewat sekolah mungkin anak-anak kita, paling tidak mereka mengurangi jajan di luar gitu ya. Yang mana dalam hal ini kita belum tentu lagi masalah kehigienisan. Nah, dengan program ini anak-anak kita bisa terkontrol makan minumnya. Tentunya harapannya nanti gizinya ke depan lebih bagus begitu. Dan kami dari Dinas Pendidikan juga selalu siap membackup mungkin ada hal-hal yang mungkin dalam kegiatan program pemerintah pusat ini ada yang perlu di backup pemerintah daerah, khususnya SKPD kami, mungkin kami siap membackup mungkin ada hal lain yang mungkin di luar yang nanti diinginkan oleh anak-anak kita ke depan. Tadi sampaikan Pak Wakil, mungkin nanti kita siapkan sendok yang stainless yang bagus gitu kan, karena kami lihat kita ada kesusahan dia makan waktu ngambilkan sebagainya, karena agak sedikit belum terlalu keras misalnya, bisa patah sih itu. Termasuk ke lain, kami lihat juga ada kekurangan lain karena yang dikasihkan ini khusus untuk makanan saja. Nah mungkin nanti kami akan di bagian lain minumnya mungkin akan kami siapkan untuk sejenis diffuser lah untuk minum anak-anak biar terkontrol sekalian gitu ya. Rasa senang dan terima kasih juga disampaikan oleh Aisyah Rahma, salah satu siswi SMP Negeri 1 Paringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, kelas 8D, perwakilan dari Sekolah SMP Negeri 1 Paringin, mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Prabowo untuk program makan bergizi gratis. Kami semua merasa senang. Semoga program ini akan terus-menerus berkembang dan juga semoga Bapak sehat selalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.